Nah, sekarang kita lanjut ke subtopik yang ketiga, yaitu indera pembau. Nah, dengan bagian tubuh manakah kita bisa mencium aroma makanan? Ya, hidung. Hidung adalah indera pembau pada manusia. Nah, bau-bauan seperti bau masakan itu sangat mudah sekali untuk dideteksi oleh indera pembau kita. Mengapa demikian? Karena bau-bau seperti bau masakan itu berbentuk gas, sehingga mudah sekali untuk masuk ke dalam rongga hidung dan ditangkap oleh saraf pembau. Nah, kita ketahui juga bahwa organ hidung berfungsi sebagai indera pembau atau pencium, juga sekaligus merupakan bagian dari saluran pernafasan. Di dalam rongga hidung, udara yang dihirup untuk bernafas dibersihkan dari kotoran-kotoran oleh rambut-rambut dan lendir yang menutupi selaput lubang hidung. Begitu pula kelembapan udara yang dihirup pun disesuaikan dengan suhu tubuh kita. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar berikut ini. Nah, di sini ada struktur dan fungsi indera pembau. Nah, di sini ada dua gambar sebelah kanan dan gambar sebelah kiri. Sebenarnya untuk gambar sebelah kanan itu sama dengan gambar sebelah kiri. Namun untuk gambar yang sebelah kanan ini kelihatan sekali bahwa ini itu adalah hidung, gambar hidung. Sedangkan di sini kan bagian dalamnya. Kita mulai dari bagian hidung yang paling luar, yaitu adalah lubang hidung. Nah, di sini ada lubang hidung. Semakin ke dalam, di sini ada rongga hidung, di mana tempat lendir berada. Di bagian atas ini juga ada tulang hidung. Nah, kemudian di sini ada yang namanya itu silia saraf pembau. Silia itu seperti rambut getar. Di atasnya silia ini ada serabut saraf pembau atau olfaktori. Nah, dari saraf ini kemudian ada lagi serabut saraf yang menuju ke otak. Nah, di sini saya menyediakan dua kelainan pada indera pembau. Yang pertama adalah peradangan pada hidung. Nah, peradangan pada hidung ini ada sinusitis dan juga rinitis. Kalau sinusitis itu peradangannya di sebelah atas rongga hidung, sedangkan peradangan pada bagian hidungnya sendiri itu namanya rinitis. Nah, keduanya ini sama-sama mengganggu indera pembau. Nah, di sini ada gambar yang dibelah. Yang sebelah kiri ini adalah sinus yang sehat, yang sebelah kanan adalah sinusitis. Nah, di sini perbedaannya kita bisa lihat ya, di muka kita itu ada rongga-rongga. Nah, yang bagian yang menderita sinusitis ini, di rongga-rongganya itu terisi oleh cairan. Nah, saya pernah punya teman itu yang mengidap sinusitis. Ketika bercerita itu bercerita tentang pengalamannya sinusitis. Jadi sinusitis itu tidak hanya mengganggu pada siang hari tapi juga malam hari ketika tidur. Jadi apabila penderita sinusitis itu tidurnya miring ke kiri, maka cairannya itu juga berjalan ke arah kiri. Demikian pula kalau si penderita itu miring ke kanan, itu cairannya itu juga mengalir ke kanan. Jadi sangat mengganggu sekali. Yang kedua, di sini ada influenza, yaitu infeksi saluran pernafasan atas, sehingga kurang mampu menerima rangsang bau dan selera makan berkurang. Di sini ada gambar virus dari influenza, dan saya juga menyediakan gambar dari virus corona yang baru-baru ini terjadi dan sampai saat ini masih terjadi. Kita lihat perbedaannya antara virus influenza biasa dengan virus corona. Jadi kalau virus influenza biasa itu serabut-serabutnya, tonjolan-tonjolannya ini bentuknya itu bulat. Nah, kalau virus corona, tonjolan-tonjolannya ini bentuknya seperti mahkota. Ada 3 cara yang direkomendasikan untuk memelihara indera pembau. Yang pertama adalah bersihkanlah kotoran yang terdapat dalam rongga hidung dengan menggunakan kapas yang diberi air hangat. Kemudian yang kedua, jaga terjadinya benturan bagian kepala belakang karena dapat mengakibatkan indera pembau tidak berfungsi lagi. Yang ketiga, biasakanlah mengambil udara pernafasan melalui hidung.
Kenapa melalui hidung? Karena di hidung kan ada bagian yang berfungsi untuk menyaring udara, sedangkan di mulut itu tidak ada. Subtopik yang keempat, yang bagian D, itu adalah indera pengecap. Bila kita amati permukaan lidah dengan kaca pembesar atau loop, maka akan tampak permukaan lidah itu dengan banyak tonjolan, atau bisa kita sebut sebagai kuncup pengecap, atau bisa juga kita sebut sebagai papila. Nah, kuncup pengecap ini adalah puting-puting pengecap yang akan bereaksi terhadap satu jenis rasa tertentu. Ada lagu yang berjudul Lidah Tidak Bertulang ya. Dan memang lidah itu tersusun dari otot-otot. Otot itu ya daging itu. Berkaitan dengan struktur lidah, permukaan lidah dilapisi dengan lapisan epitelium yang banyak mengandung kelenjar lendir dan reseptor pengecap berupa tunas pengecap. Tunas pengecap terdiri atas sekelompok sel sensori yang mempunyai tonjolan seperti rambut. Nah, di sini ada bagian-bagian lidah. Kita mulai dari bawah. Yang paling bawah ini, yang paling ujung, ini namanya ujung lidah. Nah, yang atasnya ini adalah belahan lidah. Jadi yang lidah yang kelihatan dari luar itu namanya tubuh lidah. Di bagian belakang sini ada namanya sirkumvalata. Sirkumvalata ini adalah papila yang bisa mendeteksi rasa pahit. Kemudian di atasnya lagi ini ada amandel. Amandelnya ada dua jenis, ada amandel langit-langit tenggorokan dan juga amandel lidah atau tongsil. Nah, di bagian yang belakang ini ada katup pangkal tenggorokan. Kalau katup pangkal tenggorokan itu hubungannya dengan saluran pernafasan. Nah, perlu diingat ya teman-teman, kalau untuk tenggorokan itu berarti berhubungan dengan saluran pernafasan. Tapi kalau kerongkongan itu berarti berhubungan dengan pencernaan. Fungsi lidah selain sebagai indera pengecap, yaitu mengatur letak makanan ketika dikunyah, membantu mendorong makanan ke kerongkongan pada waktu menelan, dan sebagai alat bantu dalam berbicara. Keadaan permukaan lidah yang kasar itu memiliki tonjolan-tonjolan yang disebut papila atau kuncup pengecap tadi. Nah, papila-papila atau kuncup pengecap itu ternyata juga jenisnya bermacam-macam. Nah, yang pertama, ada yang disebut sebagai papila filiformis. Papila filiformis ini bentuknya seperti benang-benang halus, dan ini letaknya ada di ujung lidah. Ini digunakan untuk mendeteksi rasa manis. Yang kedua, ada papila fungiformis. Bentuknya seperti jamur, dan letaknya itu di bagian sisi dari lidah, dan ini berfungsi sebagai pendeteksi rasa asin dan juga asam. Tonjolan berbentuk bulat yang disebut papila sirkumvalata ini tersusun seperti huruf V terbalik dan banyak terdapat di bagian belakang lidah, dan ini digunakan untuk mendeteksi rasa pahit. Di sini ada dua kelainan pada indera pengecap yang saya sediakan. Yang pertama itu ada glositis. Glositis itu peradangan pada lidah yang sudah kronis. Nah, gejalanya itu terdapat benjolan-benjolan dan lendir yang menutupi lidah. Peradangan ini timbul biasanya pada seseorang yang mengalami gangguan pencernaan atau infeksi gigi. Gejala lainnya adalah lidah lembek dan pucat dengan bekas-bekas gigitan bagian pinggirannya. Yang kedua ada leukopalakia. Leukopalakia ini munculnya bercak-bercak putih yang tebal pada lidah. Kejadian ini biasanya dialami oleh perokok berat. Nah, ini gambarnya ya. Setelah itu ada beberapa tips yang direkomendasikan untuk memelihara kesehatan lidah. Yang pertama adalah hindari makan makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin. Mengapa demikian? Karena makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin itu dapat merusak papila atau kuncup pengecap. Apabila papila dan kuncup pengecap itu rusak, maka kita tidak bisa merasakan lezatnya makanan. Yang kedua, ketika kita menggosok gigi, jangan lupa untuk menyikat atau membersihkan lidah kita supaya bersih dari kotoran.
Jadi gunakan sikat gigi yang bersih dan lembut supaya tidak melukai lidah kita. Yang ketiga, makan makanan yang mengandung vitamin C. Jadi vitamin C ini juga bermanfaat untuk mencegah sariawan yang mungkin bisa muncul pada lidah kita. Subtopik yang terakhir adalah indera peraba. Jadi kita dapat mengetahui bentuk benda, kemudian tekstur benda itu dengan cara meraba. Karena di permukaan kulit ini terdapat syaraf yang dapat mengantarkan rangsang ke otak. Nah, perlu diketahui juga bahwa semua kulit itu memiliki kepekaan yang berbeda-beda. Nah, bagian kulit yang paling peka terhadap rangsang itu ada pada ujung jari dan bibir. Selain itu, kulit juga bekerja sebagai pengindra rasa panas, dingin, nyeri, dan lain-lain. Di sini saya sediakan struktur dan fungsi indera peraba. Ada gambar sebelah kanan dan sebelah kiri. Kita bahas dulu yang sebelah kiri. Jadi gambar sebelah kiri ini menunjukkan bahwa kulit itu digunakan sebagai perasa panas, dingin, nyeri. Pada bagian pinggir, pada bagian tepi dari kulit ini namanya epidermis, di bawahnya ini adalah dermis atau endodermis. Di bagian dermis ini terdapat syaraf yang dapat merasakan sakit atau nyeri. Nah, itu hanya yang di bagian epidermis ini hanya satu saraf itu saja, satu jenis saraf. Kemudian di bagian dermis itu ada beberapa syaraf. Yang pertama, ada syaraf yang digunakan untuk mendeteksi panas. Kemudian ada juga di sini syaraf untuk mendeteksi suhu dingin. Kemudian ada juga syaraf untuk mendeteksi sentuhan lembut. Kemudian di bagian agak ke bawah ada syaraf untuk mendeteksi tekanan yang keras. Di bagian kanan ada penampang kulit. Kita mulai dari sini lagi. Jadi di bagian tepi dari kulit itu namanya epidermis, bagian bawahnya itu adalah dermis, bagian bawahnya lagi itu adalah jaringan subkutan. Nah, di sini ada yang namanya batang rambut, kemudian di dekatnya batang rambut ini ada kelenjar minyak. Nah, oleh karena itu, ketika kita itu sudah lama tidak keramas gitu, rambut kita kan berminyak. Nah, itu karena kelenjar minyak itu letaknya berdekatan dengan batang rambut. Di bagian dermis ini ada juga namanya kelenjar limpa dan juga syaraf-syaraf. Nah, di bagian bawahnya dermis itu ada jaringan lemak dan juga pembuluh darah. Pembuluh darahnya ini ada pembuluh vena, pembuluh arteri. Nah, ini juga untuk kelenjar keringat itu ada di bagian dermis. Selain kulit sebagai alat indera peraba, berfungsi pula sebagai tempat penyimpanan kelebihan lemak atau merupakan cadangan makanan dan juga sebagai penahan panas. 2, sebagai tempat pembuatan vitamin D, tempat mengubah provitamin atau bakal vitamin D menjadi vitamin D. Yang ketiga, rambut pada kulit berfungsi sebagai penahan panas dan pelindung pada waktu terjadi benturan. Di sini ada beberapa kelainan pada indera peraba. Ada beberapa yang memang bentuknya itu agak sedikit bikin gatal-gatal ya. Yang pertama itu ada alergi, yaitu kulit terasa gatal-gatal dan panas. Hal ini karena pengaruh beberapa jenis makanan, obat-obatan, atau bahan kimia tertentu. Jadi biasanya itu selain gatal-gatalnya itu muncul, si penderita itu juga bisa bengkak wajahnya. Kemudian yang kedua ini ada panu. Ayo, siapa yang panuan? Nah, panu itu disebabkan oleh infeksi jamur pada kulit. Gejalanya timbul bercak-bercak yang tersebar di seluruh permukaan kulit yang tidak enak dipandang mata. Dapat berwarna merah jambu, terlebih-lebih udara panas dan sedang berkeringat. Atau pada beberapa orang merasa terganggu oleh rasa gatal-gatal setelah berkeringat. Nah, ini gambar dari panu, warnanya putih. Yang ketiga ada kudis, sejenis penyakit kulit yang disebabkan oleh parasit tungau, kudis. Gejalanya adalah terdapat bintil kecil berwarna merah pada kulit, biasanya pada tangan dan siku, sekitar alat kelamin, dan lipatan tubuh lainnya.
Garis berwarna putih atau merah di kulit merupakan lubang pada kulit yang dibuat oleh tungau untuk meletakkan telur. Timbul rasa gatal yang hebat, serta terjadinya luka atau koreng yang disebabkan oleh garukan. Yang keempat, ada herpes simplex, merupakan penyakit kulit di mana terjadi kumpulan lepuhan di kulit wajah yang disebabkan oleh sejenis virus tertentu. Keadaan yang hampir sama terjadi di daerah alat kelamin luar atau genital herpes yang dapat menular melalui hubungan seksual. Yang kelima, ada kanker kulit, merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh virus atau pengaruh sinar ultraviolet yang berlebihan dan atau bahan-bahan kimia tertentu. Gejalanya adalah timbul bintik-bintik lebar berwarna keputihan pada daerah kulit yang terkena. Timbulnya benjolan yang menonjol pada permukaan kulit dengan lingkaran yang tidak teratur. Perubahan yang nyata pada tahi lalat, serta adanya pemborokan kulit pada luka yang lama. Nah, ini gambar dari kanker kulit, dan ini bisa juga disebabkan karena tahi lalat yang perkembangannya itu sangat pesat. Itu bisa juga menyebabkan kanker kulit. Yang keenam, ada kadas kurap, merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh jenis jamur tertentu. Gejalanya adalah kulit terasa sangat gatal sehingga menimbulkan peradangan kulit akibat garukan. Nah, ini adalah kadas atau kurap atau juga jamuran. Yang ketujuh, pengaruh luka bakar, yaitu cedera pada jaringan kulit yang disebabkan oleh panas api atau cairan panas. Biasanya akibat luka bakar ini akan berpengaruh terhadap kulit yang berfungsi sebagai indera peraba. Nah, ini luka bakar, luka kena knalpot. Nah, kalau udah kena knalpot seperti ini, berarti masa kecil kalian terselamatkan. Nah, yang kedelapan, ada albino, merupakan penyakit keturunan di mana dalam kulit tidak terdapat zat warna atau pigmen. Ciri-ciri penderita albino adalah warna kulitnya putih, tidak ditumbuhi rambut pada seluruh permukaan kulit, dan tidak tahan terhadap cahaya matahari. Di sini ada beberapa tips untuk memelihara indera peraba atau kulit kita. Yang pertama adalah lakukan mandi secara teratur. Paling tidak sehari itu 2 kali kalau di daerah tropis ya. Nah, kemudian kalau tidak di daerah tropis ya mungkin bisa seminggu sekali. Kemudian yang kedua, cucilah pakaian, karena pakaian yang tidak dicuci itu akan ditumbuhi oleh jamur yang kemudian dapat mengakibatkan infeksi pada kulit kita. Yang ketiga, hindari terlalu banyak sinar matahari langsung, terutama pada saat tengah hari, antara pukul 10 sampai pukul 3 sore. Nah, dengan cara apa? Dengan cara membawa payung. Ke kampus membawa payung, pergi belanja membawa payung, supaya kulitnya tidak terbakar. Yang keempat, segeralah berobat bila terkena penyakit kulit, atau segera periksa ke dokter bila terkena penyakit yang tidak cepat sembuh, misalnya penyakit kanker kulit. Nah, selesai sudah rangkaian dari materi alat indera manusia. Dengan demikian, materi ini bisa saya akhiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak mulai dari awal sampai akhir, dan saya yakin ini bukan materi yang pendek ya, ini sangat panjang sekali, bahkan saya pun meluangkan effort yang besar untuk membuat video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.